balik lagi sama Kak Kay, dan hari ini kita bakal sedikit review tentang sel volta dan juga korosi. Nah, hari ini kita akan menuliskan persamaan reaksi sel dan juga notasi sel, serta menentukan kespontanan dari reaksi. Langsung aja kita cek apa itu sel volta. Nah, sel volta itu adalah sel elektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik, atau dikenal juga dengan nama sel galvanik. Nah, komponennya ada apa aja? Di sini untuk sel volta sendiri terdiri dari dua elektroda. Dua elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi yang kita kenal sebagai anoda atau kutub negatif, dan juga katoda yang kutub positif. Di mana katoda adalah tempat terjadinya reduksi dan anoda adalah tempat terjadinya oksidasi. Nah, kemudian ada juga namanya jembatan garam yang digunakan untuk menetralkan kelebihan muatan listrik. Lalu ada voltmeter juga untuk menentukan nilai potensial sel, dan yang terakhir adalah adanya kawat penghantar untuk mengalirkan elektron dari anoda ke katoda. Jadi arah elektron adalah dari anoda ke katoda, begitu ya Kak. Nah, kita lihat apa yang terjadi di anoda. Untuk di anoda ini, tadi kita sudah tahu reaksinya adalah reaksi oksidasi, di mana di sini karena anodanya adalah Zn ini akan teroksidasi menjadi Zn2+ dan melepaskan dua buah elektron. Elektron ini akan mengalir lewat kawat dan dialirkanlah ke katoda ya Kak. Jadi yang mengalir adalah elektronnya. Nah, sedangkan di katoda itu kebalikannya. Kalau tadi anoda oksidasi, katoda ini adalah reduksinya nih Kak, di mana terjadilah reaksi reduksi dari ion Cu2+ menjadi Cu padat yang melibatkan dua elektron. Nah, kenapa nih kira-kira penyebabnya? Kok Zn yang oksidasi dan Cu yang reduksi? Kenapa nggak sebaliknya? Jawabannya adalah karena Zn itu lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan Cu. Nah, kemudahan oksidasi atau reduksi logam ini kita kenal sebagai nilai potensial elektroda. Di mana potensial elektroda sendiri ada dua, potensial reduksi dan potensial oksidasi. Tapi yang lebih umum kita gunakan adalah potensial reduksi, di mana nilainya sudah ada dalam tabel, sudah pasti ya nilainya berdasarkan hasil percobaan. Di sini bisa kita lihat untuk nilai tabel potensial reduksi, di mana nilai E0 atau potensial reduksi dari selnya setengah reaksinya adalah sebagai berikut nih Kak. Karena ini adalah potensial reduksi, jadi kalau angkanya makin negatif, berarti dia akan lebih mudah untuk mengalami oksidasi. Sedangkan semakin besar nilainya atau nilai yang lebih positif di sini, ini akan yang lebih mudah mengalami reduksi. Karena namanya juga tabel potensial reduksi, jadi yang lebih positif akan lebih mudah reduksi. Makanya kalau kita lihat sel kita tadi, kalau kita bandingkan antara Zn dan Cu ya Kak, di sini bisa kita lihat Cu itu nilainya adalah positif 0,34, sedangkan Zn negatif 0,76. Sehingga kita tahu bahwa Cu itu akan semakin mudah terreduksi, sedangkan Zn akan lebih mudah untuk teroksidasi. Makanya Zn-nya yang akan menjadi anoda, dan di sini Cu-nya lah yang akan menjadi katoda. Jadi anoda dan katodanya itu bisa didasarkan pada si tabel potensial reduksi, nilai-nilainya ini ya Kak ya, untuk sel volta. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi nggak punya data dari tabel nih Kak, kita juga bisa pakai banget yang namanya deret volta nih Kak, di mana urutannya sudah ditentukan sebagai berikut. Ini berdasarkan nilai dari potensial reduksinya juga. Jadi semakin ke kanan itu nilainya akan semakin besar dan akan semakin mudah direduksi. Jadi misalnya tadi kita punya Zn dan punya Cu ya Kak ya. Nah, di sini terlihat Zn di sebelah kiri sedangkan Cu ada di sebelah kanan. Berarti Cu itu yang akan mengalami reduksi dan Zn-nya akan mengalami oksidasi. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, kalau udah tahu menentukan mana yang reduksi dan mana yang oksidasi, sekarang coba kita cek reaksi pada sel elektrodanya. Tadi kita sudah punya setengah reaksinya baik di anoda dan katoda, tinggal kita tuliskan reaksi totalnya. Di mana di sini kita bisa hilangkan nilai dari elektronnya karena jumlah elektron di kiri dan di kanan sudah sama nih Kak. Sehingga reaksi totalnya bisa kita tuliskan sebagai Zn solid ditambah dengan Cu2+ aquos, dia akan menjadi Zn2+ aquos ditambah Cu yang solid nih Kak. Nah, ini adalah reaksi total dari sel yang kita punya nih guys ya. Nah, kalau tadi kita udah menentukan reaksinya, sekarang kita punya yang disebut sebagai diagram sel nih Kak. Di mana diagram sel itu adalah susunan sel volta yang dinyatakan dalam notasi secara singkat. Jadi kalau harus nulis reaksi kan cukup panjang ya. Jadi sel ini bisa kita singkat dengan menggunakan diagram sel. Nah, penulisan diagram selnya bagaimana? Jadi untuk penulisan diagram sel adalah sebagai berikut nih Kak. Kita mulai dari sisi yang teroksidasi dulu atau dari anodanya dulu. Dimulai dari yang ini ya Kak ya, Zn solid
Zn solid, dia akan teroksidasi, kita kasih garis 1 menjadi Zn2 plus aquos. Lalu ada 2 garis ini yang menyatakan jembatan garam, ini adalah jembatan garam. Dan barulah ionnya yang di sisi katode yaitu Cu2 plus aquos yang akan menjadi Cu solid. Begitu. Jadi sisi anode dulu di sebelah kiri, baru ke sisi katodenya. Atau bisa dilihat juga di sini, ya, ada spesies yang terlibat dalam oksidasi dulu atau anode, baru spesies yang terlibat dalam reduksi atau katodenya. Nah, di sini ada jembatan garam juga di antara dua spesies ini, dan ada juga tanda perbedaan fase, di mana Zn solid berubah fase menjadi aquos. Jadi harus kita kasih garis 1. Begitu ya, friends, untuk penulisan dari diagram sel. Oke deh, reaksi dan notasi sel sudah selesai. Sekarang kita mau menentukan kespontanan reaksi dari direct volta dan juga nilai potensial sel. Gimana cara menentukannya? Nah, kalau tadi kita udah tahu reaksinya antara Zn dan Cu, sekarang kita menentukan nih, reaksi tersebut spontan apa enggak ya, friends ya? Di mana ada 3 kriteria di sini. Kita bisa menghitungnya dengan cara menghitung E0 selnya, yaitu E0 sel dari katode dikurangin E0 sel dari anode. Atau biasanya yang disebut juga E0 sel dari reduksi dikurangi E0 sel dari reaksi oksidasinya. Sama aja sih ya, friends. Di mana ada 3 kriteria di sini, yaitu kalau dia kurang dari 0 hasilnya, maka dia tidak spontan. Kalau sama dengan 0, berarti dia dalam kondisi setimbang, sedangkan kalau dari 0, berarti dia hasilnya reaksi tersebut bersifat spontan. Nah, untuk sel volta sendiri yang diharapkan adalah reaksinya harus bersifat spontan nih, friends. Karena tadi kan dia mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi yang diharapkan adalah reaksi yang spontan. Jadi coba ini kita cek kalau misalnya kita punya reaksi yang seperti tadi di sel kita di atas ya, friends ya. Nah, kalau misalnya kita jangan ditukar dulu deh, friends ya. Kita pakai tetap sel yang sama. Di mana Zn ini sebagai anodenya, sedangkan Cu ini adalah sebagai katodenya nih, friends. Nah, kita bisa hitung E0-nya. Nilai E0 itu adalah E0 sel itu sama dengan E0 dari katode dikurangi E0 sel dari anode. Sehingga hasilnya adalah di sini E0 sel katodenya adalah 0,34 dikurangi E0 sel dari anodenya ada di sini nih, friends, yaitu negatif 0,76. Sehingga kalau kita hitung di sini positif 0,34, negatif-negatif berarti jadi positif 0,76 nih, friends. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya yang nilainya adalah positif 1,10 volt. Sehingga reaksi tadi yang misalnya kita punya, reaksinya adalah reaksi yang spontan nih, friends, karena nilainya lebih dari 0. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya kita coba untuk balik ya, antara letak si anode dan katodenya. Berarti kalau kita balik, sekarang kita ubah, ini akan menjadi katode, ini akan menjadi anodenya. Kira-kira apa yang terjadi? Sama, kita hitung aja dengan tadi ya, friends ya. Dimana E0 sel itu akan sama dengan E0 dari katode dikurangin E0 dari anode. Sehingga kita masukkan aja angkanya, katodenya adalah yang Zn-nya, kita rubah, berarti negatif 0,76 dikurangi E0 dari anodenya berarti yang ini, karena sudah kita tukar, plus 0,34. Sehingga kalau kita jumlahkan di sini negatif 0,76, di sini akan negatif 0,34, maka kita akan dapatkan negatif 1,10 volt. Nah, di mana nilai ini nggak cocok untuk sel volta, karena dia reaksinya tidak spontan. Untuk yang tidak spontan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang sel elektrolisis. Jadi sampai di sini dulu, friends, untuk review hari ini. Semoga membantu dan sampai jumpa.